Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang terluka akibat bentrokan antar ormas di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang. Pabrik makanan cemilan di Bandung Barat ambruk rata dengan tanah usai diterjang longsor. Untuk sementara, pabrik tidak beroperasi. Puluhan rumah di Tegalwaru, Purwakarta rusak tertimpa material longsor yang bercampur lumpur. Kita ke informasi pertama, 2 organisasi masyarakat atau ormas di Kabupaten Karawang terlibat bentrok di Kampung Serang, Desa Mekarjaya. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka. Berasal dari salah satu ormas langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Karawang, sebagian ke klinik terdekat dan rumah sakit lain. Diduga 3 orang ini menjadi korban bentrokan antar ormas di Desa Mekarkaya, Karawang. Menurut Kapolsek, bentrokan terjadi sejak Senin siang. Diduga kedua ormas memperebutkan lahan pembuatan rumah sakit yang akan digarap. Ada PP ya, PP. Tadi keributan yang kedua mungkin ada pun untuk korban dari PP ada 3, yang 1 ditangani di Tamlah, yang kedua korbannya yang 1 di rumah sakit umum dan 1 di rumah sakit Fikri. Untuk kondisi korban luka apa bacok atau? Untuk luka korban ya itu ada di sekitar kepala karena akibat kelainan tubuh. Hingga saat ini petugas dari Polsek Purwasari dan TNI terus berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mencegah bentrokan susulan. Syamsun Nursa melaporkan dari Karawang. Polisi merazia pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Dalam kurun waktu 1 tahun lebih, ada belasan ribu knalpot bising yang disita dan dimusnahkan. Pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising atau brong di Kota Bandung tak luput dari pengawasan Satlantas Polresta Bandung. Mereka diberhentikan kemudian ditilang. Setiap sudut jalan di kawasan Viaduk diawasi anggota polisi yang berjaga, sehingga banyak pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising terjaring razia. Setelah ditilang, pengendara diwajibkan mencopot dan mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot standar pabrik. Sejak Januari 2023 hingga Januari 2024, polisi telah menyita sebanyak 11.000 knalpot bising. Setelah disita, belasan ribu knalpot bising dimusnahkan dengan cara dipotong dengan mesin pemotong. Selain sanksi tilang, polisi akan menyita kendaraan tersebut hingga pemiliknya mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot standar pabrik. Sesuai undang-undang, jadi motornya ditilang, motornya ditahan selama belum diganti dengan knalpot yang standar, motor itu tetap ditahan di sini. Jadi setelah motornya diganti oleh knalpot standar, baru dia boleh keluar motornya dan knalpotnya disita. Jadi ini bisa dilihat 11.000, berarti sudah 11.000 kendaraan yang sudah berganti menjadi knalpot standar lagi. Razia knalpot bising dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan dan polusi udara yang ditimbulkan. Razia seperti ini akan terus dilakukan untuk memastikan kenyamanan bagi warga Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berita selanjutnya, sebuah pabrik makanan cemilan di Bandung Barat ambruk rata dengan tanah akibat diterjang longsor Selasa pagi. Pihak pabrik meliburkan sementara puluhan karyawan karena pabrik praktis tidak beroperasi. Longsor menerjang pabrik rumahan yang mengolah cemilan tradisional combring di kawasan Cempak Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Selasa pagi. Bangunan rata dengan tanah. Aparat gabungan bersama karyawan pabrik bergotong royong membersihkan material longsor. Pihak pabrik meliburkan puluhan karyawan karena praktis pabrik tidak bisa beroperasi.
Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Diduga karena kondisi tanah labil sehingga tebing setinggi 10 meter longsor dan menerjang pabrik yang berada di bibir tebing. Akibat longsor, ya tergenang air, hujan deras dari pagi. Dengan adanya pabrik home industri ini ambruk, Pak, saat ini jumlah karyawan Bapak berapa dan apakah diliburkan atau gimana, Pak? Ya, sementara diliburkan jumlah karyawan hampir 40 orang. Selain industri rumahan cemilan, hujan deras disertai yang kencang membuat sebuah bangunan sekolah dasar negeri di kawasan Cisarua ambruk. Bangunan tidak kuat karena juga sudah termakan usia. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena musibah datang dini hari. Satu ruangan perpustakaan SDN Salah Endah, Desa Sadang Mekar, Kecamatan Cisarua, di mana penyebabnya adalah hujan deras yang terus mengguyur di daerah atau wilayah tersebut. BPBD Bandung Barat mengimbau warga waspada ancaman longsor dan angin kencang karena cuaca ekstrim masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Banjir luapan Sungai Citarum yang merendam ratusan rumah warga di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung mulai surut. Bencana banjir membuat aktivitas warga serta proses belajar mengajar di sekolah dasar terganggu. Pada Selasa pagi, banjir yang merendam sebagian rumah warga di Kampung Bojongsari, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung mulai surut. Meski begitu, genangan air masih terlihat di beberapa titik lokasi rumah serta akses jalan. Banjir ini mengganggu aktivitas warga serta pelajar. Karena banjir tidak hanya merendam rumah, banjir juga merendam sekolah sehingga tidak ada aktivitas belajar mengajar. Pihak sekolah hanya memberikan pekerjaan rumah bagi siswanya secara daring. Untuk siswa, kebetulan tadi sudah diinformasikan oleh gurunya masing-masing untuk melaksanakan belajar di rumah dan dikasih tugas melalui daring sekarang. Alhamdulillah mereka juga memahami dengan situasi kondisi di Bojongasih ini. Denny Gunadi juga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar banjir seperti ini tidak terulang kembali. Supaya istilahnya banjir tidak ada di sini dengan cara mendirikan resapan air mungkin kayak di situ Cienteng, terus di Andir sudah berdiri, mudah-mudahan untuk pembuangan air lainnya segera terlaksana di Bojongasih ini. Kalabat ya Bu, saya. Sebagian warga yang rumahnya sudah tidak terendam banjir, mereka secara gotong royong membersihkan sisa lumpur dan tanah. Sisa-sisa kotoran yang terbawa oleh banjir dibersihkan menggunakan alat seadanya. Akibat banjir, beberapa bangunan pun rusak. Banjir yang merendam Kecamatan Dayeuhkolot disebabkan oleh Sungai Citarum yang meluap karena tidak dapat menampung air hujan. Tidak hanya wilayah Dayeuhkolot, banjir juga sempat merendam wilayah Pengalengan karena meluapnya Sungai Cisangkui. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.